Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sanusi dari Teknik Pertambangan Unisba. Hasil penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul Hidrodinamika Cekungan Air Tanah Subang, Provinsi Jawa Barat. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penetapan daerah imbuhan, daerah lepasan, dan juga zona konservasi. Di mana zona konservasi air tanah ini tidak dapat dilakukan pemanfaatan air tanahnya. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan situ atau danau dan mata air banyak terdapat di zona konservasi air tanah. CAT Subang yang berbatasan dengan zona non-CAT yang secara geologi batas tersebut mengacu terhadap keberadaan sesar baribis yang dianggap sebagai penghalang aliran air tanahnya dan mempengaruhi tatanan hidrogeologi di daerah penelitian. Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran umum dari kondisi air tanah di lokasi penelitian, maka perlu untuk mengetahui secara tepat di mana lokasi zona imbuhan tersebut terdapat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama menentukan sistem pendukung kemungkinan adanya kebocoran aliran akibat sesar yang mempengaruhi cekungan air tanah, menentukan sistem aquifer, menentukan hidrodinamika aliran air tanahnya, mendelineasi batas zona imbuhan atau reservoir zone air tanah di cekungan air tanah Subang. Berikut diagram alur penelitian yang saya lakukan, dimulai dari studi literatur, kemudian menginterpretasi kondisi awal untuk melakukan pemetaan geologi dan hidrogeologi. Dari data tersebut didapatkan jenis aquifer dan juga sistem aliran air tanah, sehingga didapatkanlah peta muka air tanah untuk dapat menentukan delineasi dari zona imbuhan di cekungan air tanah Subang. Dan selesai. Ini merupakan hasil pemetaan geologi dan hidrogeologi di daerah penelitian, salah satunya beberapa yang menunjukkan ciri-ciri dari struktur ataupun deformasi dari batuan yang menunjukkan sesar dan juga gerusan serta rekahan-rekahan yang tentunya dapat menjadi media ataupun celahan air untuk mengalirnya air. Di samping itu, banyak juga terdapat mata air panas dan juga mata air yang cukup besar debitnya. Yang selanjutnya, terdapat juga kekar pada lava yang mampu menyalurkan air yang dilihat dari rembesan-rembesan di batuannya. Ini merupakan data dari pemetaan geologi dan hidrogeologi yang saya dapatkan, pengukuran kerapatan kekar, pengukuran mata air, pengukuran sumber gali, dan juga pengukuran sumur bor. Untuk stratigrafi yang lebih detail adalah penelitian, salah satunya di PT Evolution Terrace. Ini berdasarkan konstruksinya, screen dipasang pada setiap lapisan aquifer dengan terdapat 8 aquifer yang teridentifikasi. Dari beberapa data dashboard tersebut, saya korelasikan dan dibuat satu penampang yang menunjukkan sistem aquifer di lokasi penelitian. Salah satunya di PT EPOT ini ada salah satu lapisan impermeable yang ternyata di beberapa bagian, baik itu di kiri dan kanannya, itu terdapat lapisan permeable sehingga dapat menyalurkan air. Dengan demikian, saya menginterpretasikan bagian ini adalah satu kesatuan sistem aquifer. Dan juga terutama pada arah selatan ke utara ini menunjukkan adanya pengaruh dari sesar baribis yang tentunya akan mempengaruhi juga dari sistem aquifernya. Selanjutnya, dari data hidrogeologi didapatkanlah peta kontur air tanah yang menunjukkan arah aliran itu dari selatan ke utara, baik itu dari air tanah dangkal ataupun air tanah dalam yang saya interpretasikan berdasarkan data fluktuasi muka air tanahnya. Dari data tersebut kita korelasikan antara kontur dalam atau kontur air tanah dalam juga kontur air tanah dangkal, sehingga dari hasil tersebut diinterpretasi dengan elevasi yang sama itu akan saya delineasi untuk menentukan zona recharge-nya karena dia memiliki satu kesatuan sistem yang sama ataupun sistem aquifer yang sama. Yang selanjutnya, dari data hidrolika tersebut, saya dibuatlah suatu model aliran bawah permukaan yang dimana sesar baribis mampu menyalurkan aliran di permukaan dan bersifat sebagai media celahan atau proyektil media yang tentunya didukung juga oleh kondisi struktur yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berdasarkan kondisi hidrodinamika air tanahnya dan juga beberapa bukti di lapangan, saya susun salah satu zona imbuhan, yaitu pada bagian cekungan air tanah Subang yang menunjukkan oleh arsir hijau ini menunjukkan daerah dari zona resapannya. Nah, adapun kesimpulan yang bisa saya berikan dari hasil penelitian ini, yang pertama, kondisi struktur geologis sesar yang mempengaruhi cekungan air tanah Subang ataupun sesar-sesar yang berkembang di bagian penelitian ini dapat bertindak sebagai media celahan dan bersifat menyalurkan air. Yang kedua, sistem aquifer di cekungan air tanah Subang terdapat sistem aquifer tidak terkekang dan juga terkekang. Hidrodinamika aliran air tanah cekungan air tanah Subang ini berupa aliran lateral bersifat aliran regional dan merupakan aliran antar cekungan atau interbasin flow. Yang keempat, dengan melakukan delineasi MAT, maka didapatkanlah suatu delineasi tentang zona imbuhan di cekungan air tanah Subang. Di samping itu, peranan dari formasi batuan yang mampu menyerapkan air atau infiltrasi juga menjadi acuan untuk mendelineasi zona imbuhan CAT Subang tersebut.
Dengan demikian, saran yang dapat saya berikan yaitu dilakukannya penelitian lebih lanjutan melalui beberapa pendekatan dan metode agar didapat keyakinan yang tinggi atas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.